Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Sekitar 1 bulan yang lalu, yaitu tepatnya hari Kamis 12 Agustus kemarin, ikan koki laris menjadi buruan masyarakat Jombang. Apa yang sebenarnya terjadi? Ikan koki seolah tak mau kalah menunjukkan tahtanya di ikan hias. Ikan warna-warni yang berbentuk gembul ini digemari masyarakat. Beberapa YouTuber kondang seperti Indo Exotic Pets sampai Mata Kamera Putra mulai getol membahas ikan koki. Dan YouTuber lainnya juga membahasnya, salah satunya Iqbalisda. Akhir-akhir ini, YouTuber Iqbalisda juga mulai keracunan ikan koki. Keracunan di sini dalam arti mulai demen dengan ikan koki, bahkan mungkin aku pribadi pun juga mulai suka ikan yang warna-warni ini. Atau kamu juga ngalamin hal yang sama. Dari yang awalnya kamu merasa ikan koki biasa aja, kini mulai merasa, wah lucu dan imut juga ya kalau memelihara ikan koki. Nggak cuma pelihara sendiri, bahkan kamu mulai ngeracunin teman-teman di sekitar kamu buat pelihara ikan koki juga. Naiknya ikan koki ternyata bukan sekedar perasaan doang, tapi memang didasari pada naiknya pencarian ikan koki selama 5 tahun terakhir berdasarkan Google Trend. Kalau kamu lihat, nampak pencarian ikan koki begitu melejit naik, terutama di masa-masa pandemi seperti sekarang ini. Kejadian ini mirip banget dengan fenomena ikan cupang yang kita rasakan sebelumnya, di mana tiba-tiba ikan cupang meledak dan diliput di berbagai media, bahkan di kalangan YouTuber hingga artis. Popularitas ikan cupang pun melonjak cukup tajam. Kamu pernah lihat nggak sih yang waktu itu ikan cupang blue rim yang awalnya harganya sekitar 25 ribuan aja, tiba-tiba harganya naik drastis menjadi jutaan rupiah. Pada saat itu, pas kamu mau beli ikan cupang yang harganya naik drastis, juga merasa, wah mahal juga ya. Sekarang pun gaung dari ikan cupang seolah mulai sirna. Ini mungkin sama seperti seorang anak sekolah yang awalnya ranking 1 di kelas, tiba-tiba jadi turun rankingnya karena mungkin terlalu banyak main. Meskipun ada juga yang bilang, ya ini hanya kembali ke kondisi normal saja, bukan dunia ikan cupang yang sampai hancur lebur. Memang benar kalau hobinya sudah ikan cupang, mau industrinya seperti apapun, ia bakal tetap berada di sana. Bahkan banyak juga penjual ikan cupang yang menggantungkan hidupnya hanya dari menjual ikan cupang tersebut. Ikan cupang pun dari yang awalnya naik drastis kemudian turun dengan sangat cepat. Kini masih proses mencari kestabilannya kembali. Dan di sisi lain, jika kita melihat dunia ikan cana, bisa jadi mengalami hal yang serupa. No, God! Ikan cana atau mungkin biasa kita sebut sebagai ikan gabus, saat pandemi tiba-tiba popularitasnya naik. Ikan gabus yang awalnya konsumsi pindah berada di meja kompetisi. Kenaikan harga ikan cana pun gak main-main. Ada yang sampai 10 juta, 20 juta, bahkan 40 jutaan rupiah. Ini tentu sesuatu yang sangat gila. Image ikan gabus yang untuk dimakan berubah menjadi untuk ikan hias. Tapi sayangnya, beberapa rumor dan kabar burung juga mengatakan kalau harga ikan cana mulai jeblok. Salah satu contohnya ikan cana auranti yang dulu terkesan mahal. Mungkin harganya 600 ribuan atau lebih. Tiba-tiba sudah ada yang anakan dan harganya pun 75 ribu rupiah. Wah, bayangin. 75 ribu rupiah. Turun sangat jauh dari yang awalnya 600 rupiah. Meski sebenarnya tidak bisa terlalu dibandingkan apple to apple, mengingat harga yang dibandingkan adalah untuk ukuran yang berbeda. Walau jatuhnya harga ikan cupang masih jadi kabar burung, bisa jadi itu suatu peringatan supaya dunia ikan cana tidak mengalami hal yang sama seperti ikan cupang. Lantas bagaimana dengan ikan koki yang kini nasibnya persis seperti ikan cupang dan ikan cana di awal-awal, yaitu kepopularitasnya yang melonjak naik. Kita coba tarik mundur sebentar 1000 tahun yang lalu. Pertama kali, ikan dengan nama latin Carassius auratus ini dikembangbiakan 1000 tahun yang lalu oleh Kekaisaran Cina. Hingga sekarang menyebar ke seluruh penjuru dunia, termasuk ke berbagai sudut kota hingga pedesaan di Indonesia. Kalau kamu berjalan di daerah kamu tinggal,
kamu mungkin pernah melihat ada penjual ikan koki dengan gerobak atau mungkin bisa kita katakan sebagai penjual keliling. Apalagi di tengah hiruk pikuknya pasar ikan hias di daerah kamu masing-masing. Mulai dari pasar ikan Jatinegara, Peta, Parung, Gunung Sari, dan masih banyak lagi yang nggak mungkin aku sebutin satu per satu. Ikan koki jadi pilihan yang tepat baik itu penghobi lama ataupun penghobi baru yang emang baru kepincut memelihara ikan semenjak pandemi. Perawatannya yang cenderung mudah dan juga membuat akses ke penghobi dengan budget terbatas pun mampu untuk merawat ikan koki juga. Harga ikan koki yang kamu temui juga bervariasi kan? Dari ikan koki yang harganya 20.000, 50.000, 100.000, 500.000 hingga jutaan rupiah. Tentu itu semua bergantung dari jenis, kualitas, ukuran, dan kondisi dari ikan koki itu sendiri. Yang jelas dengan banyaknya pilihan harga, hampir semua orang bisa memiliki ikan koki. Pada saat awal-awal pelihara ikan koki pun mungkin kita, termasuk aku, mulai dari ikan koki yang murah-murah dulu. Ya sekitar 20.000 sampai 50.000 rupiah. Baru kemudian bertahap naik ke kualitas atau jenis yang lebih bagus lagi. Jelas, perjalanan ikan koki masih panjang dan beberapa bisikan juga bilang kalau mulai banyak yang beralih masuk ke dunia ikan koki ini. Otomatis persaingan pun menjadi benar-benar keras dan sesak. Apakah harga ikan koki juga bakal menjadi hancur seperti cupang dan cana? Belum bisa kita jawab sekarang karena masih terlalu awal untuk bisa kita simpulkan. Jadi, di dunia ikan koki yang sedang naik daun ini tentu harus dibarengi dengan persaingan yang sehat, saling support satu sama lain, dan kekompakan antar komunitas. Karena balik lagi, sebuah industri termasuk industri dunia ikan koki kalau mau berkelanjutan tidak bisa dipikul sendiri atau bahkan dimonopoli. Semoga harapannya dunia ikan koki bisa terus maju. Kalau menurut kamu gimana? Apakah ikan koki bakal terus naik daun dan stabil? Coba tulis di kolom komentar ya. Dan kalau kamu punya pendapat lain, boleh banget ya tulis di kolom komentar seperti apa pendapat kamu. Karena berbeda pendapat itu tentu boleh-boleh aja. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini dan like video ini. Serta nyalakan juga notifikasinya ya. Ya udah mungkin itu aja. Sampai jumpa di video-video nakama akuatik selanjutnya ya. Dah.